Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus seluruh jemaat HKBP Jati Asih pada hari ini Minggu 17 Mei 2020 kita akan mengadakan ibadah secara online. Seluruh majelis HKBP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semuanya. Kita akan mulai ibadah kita berdoa di dalam hati sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 815 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu,
serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai hukum Taurat yang keempat. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan segala sesuatu pekerjaan. Apakah anakmu laki-laki atau anakmu perempuan? Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan? Atau hewanmu? Atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Lawatlah hamba-Mu, dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan berlalu, berilah
Marilah kita merendahkan hati dan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hati Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saya jariau Tuhaku dina martangiangan patuduhon tu rohaku sakap mirohamia songon nabi naini Yesus nama naunu mokopang unang lomoni rohaku lomoni rohamasa. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan serta membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis di dalam Lukas 18 ayat 1 hingga ayat ke-8. Marilah kita membaca secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Majelis Kaum Bapa HKBP Jati Asih.
Bangkitlah hai jiwaku dan tekun berdoa. Jika datang seteru, kau tetap siaga. Godaan setan pun selalu memperdaya orang yang beriman. Karena itu marilah bertekun berdoa pada Allah yang kuasa, Bapa yang di sorga. Tibalah harinya kedatangan Tuhan menghakimi insan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dog do pesita onon
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom untuk kita semuanya. Apa kabar semuanya? Doa kami, Pendeta HKBP Jati Asih, semua jemaat dalam keadaan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini, Minggu 17 Mei 2020, tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dilakukan seseorang ketika ia mencapai kesuksesan dalam hidupnya? Sebagai orang Kristen, tentu kita akan menjawab, bersyukur. Ya, itulah jawaban yang tepat. Dan memang demikianlah yang sepatutnya. Hal sedemikianlah yang dilakukan oleh Raja Daud dalam nats khotbah kita hari ini. Yaitu duduk di hadapan Tuhan, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27 ini adalah merupakan respon iman Raja Daud ketika ia mendengar firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui Natan. Terhadap satu kerinduannya, yaitu untuk membangun bait Allah. Namun Tuhan menolaknya. Itu bisa kita lihat dalam 1 Tawarik 17 ayat 4. Walaupun Tuhan menolak keinginannya membangun bait suci, namun Tuhan menjanjikan bahwa ia akan membangkitkan keturunannya dan mengokohkan kerajaannya. Setelah ia mendengar perkataan Nabi Natan tersebut, maka masuklah ia dan duduk di hadapan Tuhan. Dia memulai aktivitasnya dengan doa dan syukur pada Tuhan. Daud berdoa, bersyukur atas pemilihan Tuhan terhadap keluarga dan keturunannya untuk menjadi raja atas Israel, dan dalam membangun bait Allah nanti akan diberikan keturunannya kesempatan. Daud seorang yang memiliki hati yang berlimpah ucap syukur dan pujian kepada Tuhan. Karena dia menyadari betul bahwa hidup yang ia nikmati adalah hanya karena pertolongan, anugerah, campur tangan, dan kasih karunia Tuhan semata. Karena Daud menyadari betapa dia memiliki latar belakang yang secara kemanusiaan tidak mungkin untuk menjadi seorang raja. Namun karena kemurahan Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dari seorang gembala pengiring kambing domba dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Dari padang belantara menuju ke istana. Dari seorang yang sederhana menjadi mulia. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan maka dia tidak punya apa-apa. Dia sungguh-sungguh merasakan dan mengimani bahwa Tuhanlah yang merancangkan semua hal yang indah dan luar biasa atas kehidupannya, atas keluarganya, dan keberlangsungan keturunannya menjadi raja dan yang akan mendirikan bait Allah, yaitu Salomo. Ia menyadari bahwa datangnya hal-hal yang baik baginya dan keluarganya sekarang dan yang akan datang itu bukan karena keistimewaan dirinya, melainkan karena pemilihan menurut kehendak Allah yang mengenal dia dan keluarganya. Karena itulah tak henti-hentinya Daud mengucap syukur kepada Tuhan.
dan tetap memohon pimpinan berkat Tuhan bagi perjalanan kehidupan keluarganya. Dan akhirnya Daud menutup doanya dengan sebuah permohonan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Daud adalah seiring dengan nama minggu kita hari ini, yaitu Minggu Rogate. Artinya berdoa, martangiang, berasal dari bahasa Latin yaitu rogare, yang berarti meminta, memohon. Menurut Kamus Bahasa Indonesia disebutkan permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Itulah doa. Dengan demikian, minggu ini mengingatkan kita supaya tekun berdoa. Karena doa adalah sarana komunikasi kita kepada Tuhan. Dalam segala situasi dan segala kondisi. Di dalam doa kita dapat menyatakan syukur dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan seperti apa yang diperbuat oleh Raja Daud. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita, jika kita boleh menikmati apa yang ada untuk dan bagi kita sampai hari ini, itu semua hanyalah karena penyertaan dan kasih karunia Tuhan saja yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Sekalipun saat ini kita sedang mengalami situasi pandemi wabah virus corona. Di situasi seperti ini, biarlah kita terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya, sebagaimana Tuhan menyertai Daud dan keluarganya, tentu Tuhan juga akan menyertai keluarga kita. Maka dalam situasi bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah sebagai upaya memutus rantai penularan virus corona, mari katakan kepada Tuhan dalam doa kita, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Dengan sungguh-sungguh bermohonlah kepada Tuhan, nyatakan, kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Berbagai perkara besar di luar pikiran kita bisa Tuhan lakukan dalam hidup ini. Karena Dia adalah Tuhan semesta alam yang maha dahsyat dan luar biasa, serta tiada taranya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita dan tidak pernah didengarkan oleh telinga kita, dan yang tidak pernah timbul dari dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
1 Korintus 2 ayat 9. Jikapun menurut kita mungkin masih banyak doa-doa kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Termasuk mungkin doa kita semua sampai saat ini supaya corona segera pergi dan berakhir. Walaupun belum kunjung juga pergi. Tapi jangan putus asa. Mari tetap bersyukur dan berdoa memohon berkat dan perlindungan Tuhan semesta alam. Karena dengan senantiasa bersyukur dan tetap tekun berdoa akan membuat kita tetap semangat di dalam menjalani hidup ini. Walau apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam hidup ini. Percayalah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, bersama dengan Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terus kami akan tetap bersyukur walau apapun kondisi yang kami alami, khususnya pada saat ini. Di dalam syukur kami menyadari bukan karena kami, bukan karena kekuatan kami, jika kami boleh sehat, boleh hidup dan menikmati kehidupan ini. Tapi hanya karena anugerah dan berkat-Mu semata. Namun demikian terus kami berdoa Tuhan, supaya berkat-Mu senantiasa melimpah dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, di negara kami ini, dan dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, dengan situasi yang kami hadapi sekarang, biarlah Tuhan permohonan kami Engkau dengarkan. Khususnya kami tidak tahu sampai kapankah kami akan didera penderitaan karena COVID-19 ini. Tapi kami percaya Engkau akan mendengar dan mengabulkan doa kami. Karena kami yakin bersama dengan Tuhan semuanya bisa kami lewati dan badai pasti berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, Roh
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya.